Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Oke, sedikit Bang. Baik, jadi Pak Jokowi mendatangi Polresta Solo, Surakarta. Kemudian penyidik itu saya tahu, itu penyidik Polda Metro yang datang. Pertanyaannya, apakah boleh pelapor, bahkan terperiksa sekalipun, diperiksa di tempat berbeda atas alasan sakit, alasan kesibukan, dan lain yang tidak bisa ditinggalkan? Boleh, jawabnya boleh. Kemudian, apakah bisa dilakukan di Polres atau Polda setempat? Boleh. KPK saja kalau melakukan OTT atau ada satu kasus, dia turun ke daerah, dia koordinasi dengan Polda dan Polres, maka dipinjam pakailah salah satu ruangan mereka. Itu boleh terjadi gitu. Jadi poin ini saya kira tidak perlu diperdebatkan. Justru akan membuat masyarakat menjadi confused, bingung. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, memang Pak Jokowi kurang sehat. Masa iya sih Anda tidak lihat itu gitu. Saya secara jujur memang prihatin dengan apa yang menimpa Pak Jokowi. Dan saya memang menyesalkan ya, kok segitunya teman-teman ini, Pak Roy Suryo abang saya, teman saya ini, sampai hari ini saya belum terjawab apa sih maksud dari semua ini gitu. Kan yang muncul gaduh sekarang, bertengkar. Kalau memang kalian mau usut ijazah, ya ijazah saja. Ini usut lagi skripsinya, usut lagi jurusannya, usut lagi PKL tempat dia KKN zaman kita dulu gitu kan. Kan fakta-fakta sudah disajikan. Nah, yang menjadi persoalan serius adalah titik lemah dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah mereka tidak punya bukti yang valid, yang menjadi dasar utama dari physically dari kasus ini, yaitu ijazah. Ya pertanyaannya, apakah Pak Jokowi berhak untuk tidak memberikan ijazah kepada yang bukan penegak hukum? Iya. Ya sekarang saya tanya Anda. Saya bilang, Sabta, kasih dong ijazah kamu ke saya. Anda akan tanya, sebagai apa Bang minta itu? Ya memang tidak ada larangan untuk memberikan, dan tidak ada paksaan juga untuk memberikan. Nah ini kan pertanyaannya, Anda dianggap ini kisruh. Oh ini sudah jadi public opini, ini sudah jadi ribut, sudah gaduh. Tunjukkan saja. Tidak sesederhana itu. Jadi gini, yang serius di persoalan ini adalah, saya stressing pointnya, di kasus Pak Jokowi ini, mereka saya lihat, bukan saja tidak percaya kepada ijazah Pak Jokowi, bukan saja tidak percaya kepada Pak Jokowi, tapi saya menduga mereka juga menggiring bahwa supaya kita juga tidak percaya kepada Gibran. Karena disebut-sebut Gibran juga ijazahnya nggak jelas. Bukan saja itu, mereka juga tidak percaya dengan kepolisian. Nah, memang ada beberapa orang punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Oh polisi begini, ya, tapi ada juga yang beres. Ya saya kira begini, kalau memang kita menganggap bahwa ini sudah kita lakukan, lalu kemudian Polri mengatakan bahwa ini identik, lalu kemudian dihentikan, terus kita paksakan harus gelar perkara lagi, sudah dilakukan, terus hasilnya belum keluar, kita ributi. Menurut saya faktanya kurang mendukung. Beda sama kasus saya. Kita udah sidangkan, kita faktakan. Nah, misalnya saya dilaporkan oleh Ketua PN di Baris Krim terkait dengan contempt of court. Ya kita tanya, undang-undang contempt of court ada nggak? Nggak ada. Kalau masuk pasal 335 pengancaman dengan kekerasan, mana yang diancam dengan kekerasan? Kalau dibilang saya menghina penguasa atau lembaga, apakah hakim penguasa? Tidak. Apakah Ketua PN penguasa? Tidak. Sudah lihat. Lembaga-lembaga yang mana dulu? Ini kan lembaga peradilan gitu loh. Bukan di tempat umum biasa lah. Pertanyaan yang ini juga sama dengan mereka. Kalau misalnya ijazah Pak Jokowi mereka duga palsu, lalu kemudian dikatakan Mabes Polri, Baris Krim mengatakan ini tidak palsu, mereka ngotot, oh ini nggak bisa. Terus gimana caranya? Gelar perkara, ya sudah, gelar perkara memang begitu. Gelar perkara khusus itu memang
ada dari pemohon, ada dari termohon, diwakili oleh Irwasum, diwakili oleh Propam, diwakili oleh Wasidik, diwakili oleh penyidik yang ada di situ. Di situ gelar perkara khusus. Itulah SOP, itulah standarisasi yang dilakukan. Kita memang nggak bisa maksa, mana dokumennya, mana dokumen, nggak bisa begitu. Nah, jadi kalau mereka menganggap bahwa ini tidak benar, SP3 misalnya dihentikan, atau mereka jadi tersangka nanti, kalau yang laporan Bang Egy itu kan bukan SP3, itu kan penghentian dari Dumas ya. Kalau misalnya mereka tidak puas, ya amit-amit lah kalau misalnya mereka jadi tersangka, kan boleh dilakukan upaya hukum pra peradilan, kan diatur. Oh kami nggak percaya sama hakim, terus macam mana? Pak Jokowi kita nggak percaya sama polisi, terus kita nggak percaya sama jaksa, terus kita nggak percaya sama hakim. Ya kalau begitu gimana coba? Ya intinya, ya kita nggak usah ada di Indonesia, kan begitu bos. Saya sekarang sedang berjuang nih, tapi saya masih percaya ada hakim yang jujur. Saya masih percaya bahwa ada polisi yang jujur, dan saya tahu, saya percaya banyak yang jujur jaksa, KPK juga banyak yang jujur, lawyer juga banyak yang jujur. Tapi kita nggak bisa sekarang generalisasi bahwa lembaga penegak hukum, polisi jujur 100%, enggak. Pengacara 100% tidak. Hakim 100% tidak. Jaksa tidak. Polisi tidak. Kalau begitu saling mengawasi, itu yang betul. Jadi target mereka menurut saya terlalu jauh mempersoalkan itu ya,